kepada pembina upacara. Hormat! Berat! Lapor, upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah. Siap, laksanakan. 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 Kepada bendera merah putih. Hormat! Berat! Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Lapor, pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Jambi, yang terhormat para pejabat Forkopimda Provinsi Jambi, yang kami hormati para pimpinan lembaga instansi vertikal, sekda dan pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, DPRD, siswa yang hadir pada upacara pagi hari ini yang saya banggakan. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan karunia, rahmat dan bimbingannya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir langsung pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 tahun 2023. Masih dalam suasana Hari Idul Fitri 1444 Hijriah, saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin pada saudara umat muslim. Hadirin yang saya hormati, selama 3 tahun terakhir perubahan besar terjadi di sekitar kita, di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu sulit memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan pendidikan. Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Belajar. Kini guru-guru dapat lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melalang buana
mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program kampus merdeka. Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, mekanisme dana Indonesiana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung kemajuan kebudayaan. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan sepenuhnya kita syukuri dan semarak karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil, dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir. Kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Kita semua para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara adalah kapten dalam kapal besar yang bernama Indonesia. Perjalanan harus kita lanjutkan, perjuangan mesti kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita. Oleh karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, tujuan otonomi daerah pada hakikatnya adalah pemberian sebagian besar kewenangan, khususnya kewenangan konkuren yang diberikan kepada daerah. Jika kita melihat pembagian urusan pemerintahan, terdapat pembagian urusan pemerintahan yang absolut dan pemerintahan umum yang dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada pemerintah daerah terdapat 32 urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18 urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, dan 8 urusan pilihan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian sebagian kewenangan yang kepada daerah atau yang dengan besarnya pendapatan asli daerah atau PAD untuk membiayai dirinya sendiri sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Untuk itu, setiap daerah perlu untuk mampu menggali potensi daerah masing-masing tanpa membebankan rakyat. Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini, saya menyampaikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada daerah-daerah yang telah berhasil memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskalnya. Hadirin yang saya hormati, sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi tahun nomor 22 tahun 1969 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan 7 Mei 1949, Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa ini jumlah daerah otonomi baru yang terbentuk sebanyak 4 provinsi, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan,
dan Provinsi Papua Barat Daya. Hingga tahun langkah prioritas melalui peningkatan iklim investasi di daerah, melalui perizinan yang tidak berbelit-belit, mendorong penggunaan produk dalam negeri P3DN, melalui belanja APBD, serta memastikan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan percayaan kita, sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pesta demokrasi, pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Diharapkan agar seluruh kepala daerah bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya agar terus bersinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dengan memperhatikan 4 indikator keberhasilan pemilu. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan selamat dan apresiasi pada 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang mendapat penghargaan daerah yang berkinerja tertinggi secara nasional. Sedangkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD tahun 2022, saya berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk terus berinovasi dan bersemangat dalam memajukan daerah serta memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selamat Hari Pendidikan Nasional serta Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan serta pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Republik Indonesia, mohon maaf, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Masih bukan. Siap bubarkan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Hari ini ada 2 semangat yang kita lihat. Pertama, semangat Hari Pendidikan Nasional, di mana kita tahu bahwa tidak ada negara yang bisa maju tanpa pendidikan. Tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa pendidikan dan SDM yang unggul. Nah, kemajuan akan bisa diraih kalau di situ akan unggul pendidikan. Maka hari ini Hari Pendidikan Nasional yang kita akumulasikan bahwa semangat bergerak dari kepala guru, dari guru untuk merdeka belajar, ya, untuk mereka belajar program Pak Jokowi dan Pak Menteri Pendidikan. Nah, sehingga saat ini kita lihat bahwa pergerakan di bidang pendidikan luar biasa bagi Indonesia hari ini, dari mulai terkecil, PAUD sampai ke perguruan tinggi tentunya. Yang kedua, hari ini juga Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Kita bahwa Indonesia sudah mulai membentuk otonomi daerah sejak tahun 1999, Undang nomor 22. Pergerakannya dari hari ke hari ada maju mundurnya. Namun demikian, kita optimis dengan kewenangan yang ada ini yang diberi pada pemerintah kabupaten, provinsi dan kota. Nah, inilah langkah kita untuk berinovasi, memajukan daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan ke depan otonomi yang luas ini kembali bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga kepala daerah bisa berinovasi dan juga berimprovisasi tentunya. Hanya itu ya, cukup.
setelah dari pandemi ini tahun 2023 kita bergerak bersama menuju kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya kita harus bergerak cepat, harus lebih baik lagi dan berinovasi di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri dan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.